ada alat yang sering ditemukan di laboratorium, ada HCl, pH-nya itu apa ya, asam atau basa. Dia aman, tapi bukan berarti aman terus kita. Nah, ini yang sering banget ditemukan di kehidupan sehari-hari ya. Minuman bersoda itu mengandung apa? HCl atau H2CO3. Ya, kalau minuman bersoda itu disebut juga sebagai minuman karbonasi. Jadi dia memang menghasilkan yang bulbuk gitu. Nah, itu mengandung H2CO3 atau yang disebut dengan asam karbonat ya. Disebut sebagai asam karbonat. Nah, ini yang bikin bulbuk itu. Yang dinamakan katalis adalah, nah buat anak-anak SMA kimia nih pasti kimia, anak SMA IPA pasti tahu ya. Yang dinamakan katalis itu apa? Sendok atau gula. Nah, ini cukup besar ya persentasenya. Sendoknya 54%, gulanya 46%. Jadi yang benar katalis itu adalah sendok. Katalis itu adalah sebuah zat, ya anggaplah zat ya, sebuah zat yang membantu mempercepat reaksi. Kalau misalnya di kimia itu ada vanadium contohnya kayak gitu. Jadi dia ditambahkan di suatu reaksi antara apa dan apa. Nah, kalau yang aku omongin di sini tuh contohnya misalnya kita mau bikin teh manis. Jadi gula ditambah sama teh ditambah sama air itu nggak langsung bisa cepet buat melarutkan gulanya. Nah, kita perlu katalis. Nah, katalisnya apa? Sendok. Jadi sendoknya kita gunakan untuk mengaduk si ininya, mengaduk si air sama gulanya. Jadi gulanya akan lebih mudah larut dan bereaksi dengan teh dan air gitu. Terus ada juga simbol unsur sodium adalah apa ya? Ini aku sebutin tadi. Orang pada nggak tahu ya. Ini sumpah sih. Sodium itu bahasa Inggrisnya dari natrium. Kalau bahasa Indonesia itu natrium, kalau bahasa Inggris sodium. Ini orang mikirnya karena ini mungkin ya, namanya sodium depannya S. Jadi ya udah mungkin simbolnya S, padahal S itu simbol dari sulfur, bukan dari sodium gitu. Nah, kalau sulfur terkandung pada, nah ini banyak yang ngerti kok, belerang atau tanah. Ini semuanya udah pada tahu ya belerang, soalnya ada sabun sulfur, ada mandi sulfur yang katanya bisa menghilangkan jerawat, menghilangkan penyakit. Udah pada ngerti kalau sulfur itu terkandung di belerang. Tapi bukan berarti di tanah tidak mengandung sulfur, ada tapi tidak sebanyak di belerang gitu. Nah, ini ada rumus. Ini rumus apa? Gas ideal ataukah gas nyata? Ini lupa aku kemarin belum ngeklik sebenarnya berapa. Ini adalah rumus dari gas ideal. Kemarin sempet tuh pas di Instagram ada yang nge-DM, emang ada gas nyata kayak gitu. Kalau setelah aku kuliah, dulu waktu SMA cuma ada gas ideal. Pas aku kuliah itu akhirnya aku mengenal gas nyata. Gas nyata itu ada dan lebih banyak digunakan gas nyata daripada gas ideal. Kalau kita tingkatannya udah tinggi, maksudnya udah kuliah gitu, misalnya kuliah kimia, kuliah fisika, kuliah teknik apa gitu. Terus biloks dari hidrogen. Nah, biloks itu adalah bilangan oksidasi. Jadi memang banyak bilangan oksidasi dari masing-masing unsur tuh dia punya. Sedangkan untuk hidrogen sendiri biloksnya adalah +1. Nah, ini tentukan reaksi berikut. CaO, kalsium oksida ditambah sama air atau H2O akan menjadi apa? Ini aku mau ketawa. Ini jawabannya adalah CaOH2. Jadi molekul Ca-nya itu akan bergabung dengan hidroksidanya, 2 molekul hidroksida dari H2O. Jadi kalau bisa dihitung nih Ca-nya ada 1, hanya ada 2, O-nya juga ada 2. Makanya CaO sama H2O dicampur akan menghasilkan kalsium hidroksida. Pokoknya aku ingin mengenalkan kimia secara luas lagi kepada kalian. Kayaknya aku bakal back lagi ke konten kimia, udah nggak kayak dulu lagi. Jadi please support dengan cara kamu subscribe channel aku, terus like
postingan-postingan aku di YouTube. Terus aku juga bakal post ini di TikTok dan di Instagram, jadi jangan lupa follow aku juga. Thank you for watching and see you on the next video. Bye.